Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuma Zatu Siva dengan absen 21 NIM 245050 1001 Pada video kali ini, saya akan merangkum dan menjelaskan tugas sosiologi peternakan. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Siti Amiza selaku dosen pembimbing pada mata kuliah sosiologi peternakan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tugas sosiologi peternakan di setiap pekannya. Berikut adalah isi pembahasan pada materi kali ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada mata kuliah sosiologi ini mempelajari yakni ilmu tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan sektor peternakan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan penyusunan rangkuman tugas dari mata kuliah ini untuk membantu merangkum dan mengorganisir hasil pengerjaan tugas-tugas yang telah diberikan setiap minggu pekan secara sistematis. Penekanan rangkuman terhadap topik-topik penting seperti interaksi antara peternak dan konsumen, pemerintah, hingga isu-isu berkelanjutan dalam industri peternakan. Selanjutnya adalah masalah yang ditemukan. Monopoli perdagangan di sektor peternakan Indonesia ini menimbulkan berbagai masalah yang berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan peternak kecil. Dominasi oleh beberapa perusahaan besar dalam penguasaan penjualan apapun seperti hasil dan bahan bibit ini hampir dikuasai seluruhnya oleh integrator besar, sehingga menyebabkan ketimpangan pada peternak kecil dan besar maupun akibatnya juga dapat harga jual produk peternakan juga ditekan. Sementara biaya produksi terus meningkat dan hal ini paling banyak dirasakan oleh peternak kecil karena mereka hampir 70% dan 100% itu bergantung pada hasil penjualan ternaknya di akses pasar. Nah, selain itu, kondisi ini dapat menghambat persaingan sehat dan inovasi sekaligus memperlambat pengembangan sektor peternakan berkelanjutan. Jika diatasi, monopoli perdagangan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, perdesaan, dan melemahkan ketahanan pangan nasional. Berikut ini adalah sekelas berita yang saya ambil pada berita yang terpercaya, yaitu dari Pontras. Jadi di sini dapat terlihat bahwa beberapa organisasi yang mendukung peternakan kecil ini bekerja sama untuk mengadukan terkait terpurukan nasib para peternak mandiri kepada melalui jalur kuasa hukum karena persaingannya tidak sehat antara peternak mandiri dan peternak besar seperti perusahaan. Selanjutnya ada teori dan solusi. Nah, teori yang saya gunakan ini cukup relevan dengan apa yang permasalahan berita saya kutip. Saya mengacu pada teori konflik milik Karl Marx, yakni berbunyi monopoli sering dianggap sebagai hasil dari akumulasi kekuatan ekonomi oleh segelintir kelompok atau kelas yang berkuasa. Sehingga kelas-kelas kecil itu tidak dapat banyak akses untuk dapat mengkiprahkan sayapnya di akses pemasaran. Nah, menurut teori ini, monopoli menciptakan ketimpangan sosial karena distribusi kekayaan dan sumber dayanya tidak merata. Banyak-banyak itu teralur di perusahaan besar maupun organisir yang sifatnya besar, sehingga yang kecil itu semakin ditekan. Sehingga kelas kapitalis memegang kelas penuh atau pasar sementara kelas pekerja dan konsumen memiliki sedikit daya tawar. Selanjutnya adalah solusi. Peran pemerintah ini sangat penting karena mau tidak mau perdagangan ekonomi dan ternak itu sudah mencakup hal nasional. Dan permasalahan ini bukan permasalahan yang kecil dan dapat berdampak ke depannya. Sehingga peran pemerintah itu penting untuk mengatur undang-undang dan barang yang akan dijual supaya para peternak mandiri juga bisa memiliki lingkaran penjualan dan konsumen tidak semua dikuasai oleh perusahaan besar. Sehingga akan terjadi kestabilan pada
dan pemerataan pada akses pasar. Selanjutnya ada bagian pentahelix. Di sini terdapat 3 peran. Dari yang pertama itu tokoh pemerintah, ada peternak mandiri dan peternak besar. Di sini terlihat peternak mandiri itu bekerja sama komunitas dan akademi, sedangkan pemerintah itu berdiri sendiri dengan undang-undang. Sedangkan peternakan besar itu adalah komoditas ternak yang berbasis perusahaan besar. Di sini permasalahan atau konflik itu terjadi pada peternak mandiri dan peternak besar. Selanjutnya adalah analisis tipe. Tipe yang saya kaji ini adalah Gemeinschaft. Gemeinschaft ini adalah tipe yang terjadi karena pemerintahannya, faktor pemerintahannya. Di sini Gemeinschaft terjadi karena pencabutan keputusan Presiden nomor 22 tahun 1990 pada tahun 1999 ini telah mengubah aturan yang sebelumnya membatasi dominasi perusahaan besar dalam industri peternakan ayam ras yang pada akhirnya memberikan kebebasan dagang pada perusahaan besar di bidang peternakan untuk lebih menjangkau pasar dari hulu ke hilir. Namun di sini akibatnya perusahaan ini besar menjadi lebih dominan dan terjadi ketidaksetaraan pada akses pasar. Dan banyak peternak mandiri yang mengalami gulung tikar akibat kerugian tersebut. Selanjutnya adalah kestabilan pihak atau kelompok. Kestabilan suatu kelompok terdapat pada kepentingan bersama dan solidaritas dari kelompok yang dibentuk untuk kepentingan bersama, yakni melawan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar. Sehingga karena perusahaan besar mendominasi, maka adalah salah satu yang harus mengalah untuk menciptakan kestabilan dari akses pasar. Manfaat apa yang kita dapatkan saat kita mempelajari, yakni untuk membantu dalam menemukan solusi yang tepat, tetapi juga dalam memastikan bahwa solusi tersebut dapat diimplementasikan secara logis. Nah, pengetahuan ini memungkinkan perencanaan yang lebih strategis sehingga kelompok dapat menghadapi berbagai tantangan dan konsekuensi. Selanjutnya adalah analisis kasus unsur kultural. Yang pertama ada sub pada sistem ekonomi dan mata pencaharian. Nah, di sini unggas rakyat merupakan peternakan unggas rakyat ini merupakan bagian dari sistem mata pencaharian yang hampir 100% mereka mengandalkan hasil ternak yang mereka perjualbelikan, yang melibatkan produksi dan sebagai komoditas utama mereka. Dampaknya adalah ketidakmampuan peternakan rakyat untuk memproduksi bibit, pakan, dan secara mandiri karena terlalu bergantung pada perusahaan-perusahaan besar yang bisa menghasilkan bibit dengan kualitas unggul. Jadi mau tidak mau peternak kecil ini ia menggunakan bibit dan pakan milik perusahaan besar. Yang kedua adalah sistem teknologi dan alat produksi. Di sini pasti sudah jelas karena peternak mandiri ini menggunakan modal sendiri dan tidak banyak seperti peternak perusahaan besar, maka otomatis di sini peternakan besar lebih dapat menghasilkan kualitas tinggi untuk menghasilkan seperti pakan ternak maupun hasil peternakan karena telah dilengkapi dengan alat-alat canggih yang mampu memaksimalkan hasil peternakan, dan tentu saja ini dapat mempengaruhi akses pasar karena semakin kualitas tinggi maka akan semakin banyak dilirik atau diminati oleh masyarakat, sehingga peternak kecil ini mungkin tetap bisa menjual, namun dari segi kualitas tetap kalah dengan perusahaan besar. Selanjutnya adalah organisasi sosial dan kekuasaan perusahaan besar. Nah, di sini perusahaan besar itu memiliki sumber daya besar dapat mengatur harga dan mengendalikan pasar dan dapat memiliki ketergantungan pada peternak kecil. Dampaknya adalah ketimpangan ini menyebabkan menjadi pasar oleh integrator secara langsung mempengaruhi peternak kecil
tanpa dukungan dari regulasi atau kebijakan pemerintah. Sehingga bisa jadi perusahaan besar ini dengan sewenang-wenang dapat mempengaruhi peternak kecil untuk mengandalkan mereka, namun dengan mereka ini dapat menguasai pasar sehingga sama saja peternak kecil akan mengalami kerugian dalam penjualan hasil ternaknya nanti. Selanjutnya adalah sistem hukum dan kontrol sosial. Seperti yang kita tahu bahwa sistem hukum ini utamanya diatur oleh pemerintah, sedangkan sosial diatur oleh organisasi-organisasi yang membantu peternak kecil untuk uh, menyampaikan suaranya dalam demo demo di depan jalur hukum. Selanjutnya adalah sistem agama dan kepercayaan. Sistem kepercayaan ini dapat bermula dari kebiasaan masyarakat, sehingga jika terjadi suatu fenomena seperti wabah penyakit secara luas, misal hewan ternak awalnya mati di satu kandang dan menyebar ke seluruhnya, pasti para masyarakat itu rata-rata masih mempercayai beberapa ilmu hitam. Jadi tidak mengedepankan logika, dan ini masih terjadi di beberapa wilayah kecil. Selanjutnya adalah bahasa dan komunikasi. Dalam upaya mereka untuk mengadvokasi hak peternak unggas, organisasi-organisasi seperti PINSA, PPUN, dan Lakotaro Foundation menggunakan bahasa hukum dan media komunikasi untuk memperjuangkan para peternak-peternak kecil. Dampaknya dalam kasus ini, PINSAR dan beberapa organisasi peternakan rakyat berusaha menggunakan jalur hukum dan advokasi untuk mengkomunikasikan keadilan yang mereka alami. Selanjutnya adalah sistem pendidikan. Peternakan rakyat mungkin kurang memiliki akses pada pendidikan atau pelatihan teknis yang diperlukan meningkatkan efisiensi dalam peternakan. Sehingga pasti juga ini berpengaruh pada hasil ternaknya nanti, karena dari segi perawatan mungkin yang para peternak mandiri tidak mengenyam pendidikan atau mungkin mengambil beberapa ilmu khusus supaya ternaknya lebih unggul, sehingga rata-rata rakyat ini tidak mau bersaing, bisa bersaing, namun sulit karena integrator ini telah memiliki banyak teknik dan alat-alat juga. Selanjutnya adalah analisis kasus-kasus unsur-unsur dari kultural. Berikut ini adalah solusinya. Pemerintah itu harus mendorong kebijakan, karena seperti saya sampaikan di awal, bahwa ketika sudah terjadi masalah nasional seperti ekonomi, perdagangan, maka pemerintahlah yang paling memegang tinggi dari tahta kenegaraan. Karena ini menyangkut hal yang besar dan sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun yang tidak terselesaikan. Jadi pemerintah ini tidak mau, solusinya adalah pemerintah. Pemerintah harus mengubah dan mendorong kebijakan yang fasilitasi kolaborasi antara peternak rakyat dari perusahaan besar dalam bentuk kemitraan yang adil, memberi insentif atau subsidi peternakan rakyat. Mungkin beberapa sudah ada yang mendapatkan subsidi, namun rata-rata itu salah sasaran karena para peternak mandiri ini memang antara tidak bisa memanfaatkan dan tidak mendapatkan banyak teknik tadi, ini masih berhubungan sehingga kurang efektif dalam penggunaan subsidi tersebut. Lalu diperlukan pembentukan atau penguatan organisasi peternak rakyat yang lebih kuat untuk memperkuat posisi tawar mereka di pasar nanti. Pemerintah perlu mengkaji ulang dan merevisi kebijakan tata niaga yang meras yang mendukung keberlangsungan peternak rakyat. Penegakan hukum terhadap praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat juga sangat diperlukan. Karena dengan hukum tersebut, para peternak mandiri ini dapat membela dan mengedepankan permasalahan yang selama ini mereka alami, sehingga pemerintah ini dan hukum-hukumnya dapat membantu para peternak kecil ini mendapatkan akses yang lebih baik dalam pemasaran. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus menyediakan program pelatihan dan edukasi bagi peternak rakyat dalam manajemen usaha, teknik budaya modern, dan akses pasar. Selanjutnya adalah strata sosial yang terbagi dalam permasalahan kasus yang saya bahas ini, yaitu pertama ada integrator atau perusahaan besar.
Integrator ini termasuk dalam strata atas karena alasannya itu dapat hampir mengendalikan dan mengakses pasar secara besar-besaran sehingga mereka memiliki banyak kesempatan dan dapat mengendalikan secara hampir keseluruhan. Hanya dapat anak unggas rakyat mandiri, startanya menengah ke bawah karena memang peternak mandiri tidak dapat memiliki banyak akses dalam beroperasional sehingga lebih um, banyak kemungkinan atau ketergantungan terhadap produk integrator. Selanjutnya adalah organisasi peternakan. Satu-satunya itu menengah. Organisasi peternakan ini memiliki peran advokasi dan mewakili kepentingan peternak rakyat. Selanjutnya adalah pemerintah. Strata sosialnya itu regulasi atau atas ya. Karena alasannya kemampuannya untuk membuat regulasi yang bisa menguntungkan atau merugikan bagi pihak dalam suatu industri. Sehingga memang pemeran pemerintah ini yang paling berkuasa. Jadi kuasa hukum dan advokat. Strata sosial itu menengah atas karena mereka memiliki akses untuk mengajukan suatu gugatan pada advokasi di mata hukum. Selanjutnya adalah social mobility. Mobilitas sosial ke bawah ini ada pada peternak unggas rakyat mandiri. Dalam situasi saat ini, banyak peternak unggas rakyat mengalami mobilitas sosial ke bawah karena disebabkan tekanan yang kuat dari integrator besar yang mendominasi pasar dan rantai pasok. Selanjutnya adalah mobilitas yang terbatas. Nah, mobilitas terbatas ini juga masih sama, yaitu pada peternak mandiri dan kemitraan. Meskipun ada peluang dan untuk mobilitas sosial ke atas, mobilitas tersebut sangat terbatas. Sampai cabutnya Kepres 20 tahun 1990. Dan terdapat banyak ketentuan bagi peternak rakyat untuk memberi peluang mereka untuk berkembang. Selanjutnya, ada mobilitas sosial ke atas bagi integrator atau perusahaan besar. Nah, karena integrator besar ini memiliki banyak pengendalian dan akses pasar sehingga peternak kecil mengalami mobilitas sosial ke bawah. Selanjutnya adalah status dan role. Peternak unggas rakyat mandiri memiliki status peternak unggas rakyat mandiri memiliki status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Role-nya peran utama peternak rakyat adalah melakukan budidaya unggas mereka bertanggung jawab untuk mengelola peternakan. Selanjutnya ada integrator besar atau perusahaan raksasa. Statusnya itu integrator besar memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi dalam industri peternakan. Mereka memiliki kedudukan yang sangat dominan, berada di puncak rantai nilai peternakan unggas. Selanjutnya ada role. Role-nya yaitu peran integrator besar adalah sebagai penguasa rantai pasokan yang mencakup pembibitan, produksi pakan, dan sebagainya. Selanjutnya ada organisasi peternakan. Status mereka sebagai perwakilan peternakan berada pada sisi advokasi yang lebih kuat dibandingkan peternakan individu. Namun secara ekonomi mereka masih lemah dibandingkan dengan integrator besar. Dan dengan role organisasi ini berperan sebagai pembela kepentingan peternak kecil pada bidang hukum. Yang terakhir ada dari status dan role tentang pemerintah. Pemerintah ini statusnya sebagai lembaga-lembaga yang memiliki otoritas pengawas dan regulator yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan dan mengubah kebijakan itu sendiri yang mempengaruhi industri peternakan. Selanjutnya adalah Pataka atau Pusat Kajian Pertanian, Pangan, dan Advokasi. Statusnya sebagai lembaga kajian dan advokasi, Pataka memiliki status yang relatif natural, namun dengan pengaruh cukup signifikan dalam mendorong kebijakan dan perubahan regulasi di sektor pertanian dan peternakan. Role-nya, Pataka berperan sebagai penyedia analisis dan advokasi kebijakan di bidang pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan organisasi peternakan dan kuasa hukum untuk membawa itu ke ketidakadilan pasar ke Ombudsman. Yang terakhir adalah Lokotaro Foundation atau kuasa hukum. Status Lokotaro Foundation sebagai kuasa hukum yang mewakili peternak kecil ini memiliki status yang kuat dalam konteks advokasi hukum. Peran Lokotaro Foundation sebagai kuasa hukum yang mewakili peternak kecil dalam
memperjuangkan hak-hak mereka di akses pasar. Baik, sudah sampai di sini. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang rangkuman pada tugas-tugas sosiologi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.